Ustadz, ana dulu lulusan skala 1 pondok sunnah, dan ana dulu seorang penghafal Al-Quran. Tapi setelah lulus ana pelaku maksiat, dan ana telah melakukan dosa besar, bukan syirik Ustaz. Apa hati ana bisa kembali lunak Ustaz? Apakah Al-Quran yang ana hafal menjadi musuh ana di hari akhir nanti? Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah, hidayah itu mahal, dan standar orang baik itu adalah tatkala dia mati. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita semua tahu dengan Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, penjahat. Dia menyakiti para sahabat Nabi, bahkan niat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi orang yang dijamin masuk surga? Khalid bin Walid, dia adalah panglima perang yang menyebabkan kekalahan umat Islam, atau menjadi salah satu faktor kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud. Bahkan 70 sahabat terbunuh gara-gara serangan dari Khalid bin Walid. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia di akhir hayatnya semoga mati husnul khatim. Kembali kepada pertanyaan tadi, seorang yang dulu di pondok hafal Al-Quran, nggak ada jaminan dia mati Islam. Pakai pesan Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang harus dilakukan? Salah satu yang membuat hati itu keras adalah dosa. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan idza aznaba 'abdun, apabila seorang hamba berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtah sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan dikasih noktah hitam di dalam hati. Kalau dia bertobat. Nah, apa syaratnya tobat? Siapa yang mau jawab? Satu, menyesal. Yang pertama menyesal. Tidak mengulangi. Terus kemudian Yang pertama menyesal. Yang kedua tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Ya. Yang ketiga tidak circle yang buruk, tidak kembali ke circle. Tidak kembali ke circle yang buruk. Kurang lengkap. Tapi kasih hadiahnya dong. Nah, yang lengkap. Pertama, menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya, menyesal. Ya, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang kembali. Kalau ngulangi, berarti nggak diterima tobatnya. Kembali alias tobat dan nasuha. Yang ketiga, Tidak mengulangi. Oke, yang ketiga, mengimbangi dengan perbuatan yang lebih baik. memperbanyak amal soleh. Siap, boleh. Tapi belum lengkap. Kasih hadiahnya. 3+1. Yang pertama, menyesal, berhenti, berjanji untuk tidak ulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita perlu minta dihalalkan, minta maaf. Oke, ini yang lengkap nih. Kasih hadiahnya 2. Kasih payung 2 dia. Nah, kasih 2 tidak apa-apa. Alhamdulillah ada habis. Habis. Oh masih. Oh, masih ada. Yang tanya ini belum dapat. Yang pakai kertas tadi. Oh, yang tanya ini. Iya, Oh, jangan. Kalau dia dikasih ketahuan dia. Gimana sih antum? Iya, yang pertama menyesali. Jadi kalau tadi ketika seorang berbuat dosa akan ada noktah hitam dalam hati. Fa in taba wa naza' wastaghfara suqila qalbi. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar mohon ampun sama Allah, hatinya dibikin mulus sama Allah. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, nggak bertobat kepada Allah, maka tambah tuh noktah hitam. Syaratnya tobat itu tadi menyesali,
Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Karena ada orang menyesal tapi tetap dengan dosanya. Seperti orang yang kalah main judi online. Nyesal nggak dia? Nyesal, ya Allah, kalah. Nyesal, ya menyesal lah gimana. Besok ulangi. Nggak ada dia meninggalkan, dia tetap melakukan. Jadi menyesali, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kenapa? Karena biasanya manusia akan mengulangi. Tapi dia harus berjanji, aku tidak akan ulangi. Gimana kalau besok dia ngulangi? Apabila hari ini dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka tobatnya insya Allah diterima. Kalau besok dia ngulangi, ya tobat lagi dia. Tobat lagi. Kemudian tadi, kalau ada hubungannya sama manusia, dia perlu minta dihalalkan. Maka kalau pertanyaan tadi, bisakah hati antum lembut kembali? Bisa. Tapi dengan cara tadi, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Di antara penyempurna taubat tadi disebutkan keluar dari circle-nya. Kalau mungkin dia punya kawan-kawan buruk, tinggalkan. Karena ada orang yang jadi jahat bukan karena keinginan dia, tapi karena kawan-kawan dia yang mengajak dia berbuat jahat. Maka berusaha antum untuk kembali kepada lingkungan yang baik. Kemudian kalau bicara Quran antum, apakah akan menjadi musuh buat antum? Boleh jadi kalau antum nggak bertobat. Karena Nabi SAW mengatakan, wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu adalah pembela buat engkau pada hari kiamat, atau jadi penuntutmu pada hari kiamat. Dia menggugatmu pada hari kiamat. Ahibati fillah, demi Allah, kelezatan berbuat maksiat itu hanya akan menjadi penderitaan. Berbeda dengan kelezatan membaca Al-Quran. Antum akan rasakan orang kalau berbuat dosa itu hatinya gundah, nggak ingin orang lain tahu dengan dosanya. Dan itu yang namanya dosa. Tapi ketika antum membaca Al-Quran, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah puas baca kalamullah tabaraka wa ta'ala. Itu firmannya Tuhan. Maka sayang, antum sudah punya Quran, antum baca lagi. Biasakan dengan tadi, tiap hari baca 1 halaman. Tapi anda masih berbuat dosa, oke. Engkau baca Quran dan berusaha meninggalkan dosa-dosa itu. Insya Allah, Allah itu cinta dengan orang yang taubat. Dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat, walaupun dosanya memenuhi bumi. Kalau manusia, ya kita berbuat salah sama dia sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin dia nggak mau kenal kita lagi. Tapi sama Allah, tuh orang yang membunuh 100 orang, Allah ampuni. Dan Allah masukkan ke surga. Itu Allah Rabbul Alamin. Maka kenalilah Allah dan perbanyak istighfar. Semoga Allah bikin hati kita jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum Ustaz. Dulu ketika ana masih punya hutang yang mengandung dosa, ana sering tahajud, sering menangis sambil berdoa karena takut dosanya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Tapi saat ini masih ada rasa tidak tenang. Padahal Allah sudah cukupi semuanya. Rumah, kendaraan, usaha, keluarga yang utuh. Apa masih ada kaitannya dengan dosa sebelumnya Ustaz? Atau ana yang hilang tujuan karena hutang sudah lunas? Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, manusia itu kadangkala kalau punya maksud, dia jadi baik. Dia bisa menangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika yang dia inginkan sudah dia dapatkan, udah biasa lagi dia menjalani kehidupan. Ketahuilah ada satu hal yang kita nggak tahu, kita selamat atau tidak, yaitu sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Diceritakan tentang Tawus, ya.
Anda mendengarkan kajian salah satu masyayikh. Taus ini punya rumah yang pintunya dua. Ada pintu yang lewat pasar, ada pintu yang lewat jalan. Kalau dia masuk dari pintu yang dari pasar, biasanya dia akan nangis terus. Dicari tahu sama orang, kenapa ya dia kok seperti ini. Ternyata di pintu masuk dari pasar itu ada orang jual kepala kambing bakar. Dia selalu ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar di sana. Karena sudah ada keputusan Allah, final keputusan itu. Semua akan lewat neraka. Semuanya. Nggak ada ceritanya orang tahu-tahu di surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Itu sudah keputusan Allah yang nggak bisa dirubah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua akan melewati neraka, iya. Jadikan akhirat itu tujuan kita yang paling utama. Sehingga kalau tadi kita punya utang, urusan dunia, kita doa ya, minta sama Allah. Tapi ketika tujuan akhirat kita yang hakiki, kita biasa-biasa aja mintanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Pernah juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermalam di rumahnya Aisyah, lagi ngobrol sama Aisyah, Nabi itu ngomong, Aisyah, boleh nggak aku malam ini mau bermunajat sama Tuhan? Ya Allah, ya. Tuh Nabi bagaimana menghormati istrinya. Istrinya punya hak. Tapi hari itu, malam itu Nabi SAW sedang ingin bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tuh nggak suka berpisah sama engkau. Tapi aku suka apa yang kau sukai ya Rasul. Akhirnya Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam. Sholat sampai subuh. Disebutkan itu Nabi nangis. Menangis sampai membasahi jenggotnya. Setelah itu basah pangkuannya, basah tanah yang di depannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu subuh, Bilal datang mengatakan, ya Rasulullah, udah waktunya sholat. Bilal melihat Nabi alaihissalatu wasallam menangis. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah, dosa-dosamu udah diampuni sama Allah, itu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih seperti ini? Itu Nabi alaihissalatu wasallam. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Di sini kita kadangkala lupa dengan pemberian Allah kepada kita, dengan karunia Allah kepada kita, dan kita berpikir dosa kita udah selesai. Ana dulu punya dosa itu yang urusan riba, sekarang udah enggak. Wallah jamaah, manusia itu terus berbuat dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar dijamin masuk surga. Kalau bicara amalan, Abu Bakar jangan ditanya. Sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang pintu-pintu surga, ada yang akan dipanggil dari pintu sodako, dari pintu puasa, pintu sholat. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, na'am wa arju an takun. Aku berharap engkau jadi orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi ngajarkan doa apa? Qul ya Abu Bakar, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dibaca waktu salat, dianjurkan. Katakan, ya Allah,
Sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini doa buat Abu Bakar, jemaah. Abu Bakar yang dijamin masuk surga suruh mengakui dosa-dosa. Kita kadang-kadang merasa udah selesai dosa kita. Dulu aku berbuat dosa, dulu pernah aku bermaksiat, sekarang udah enggak, Ustaz. Inilah menyebabkan kadang-kadang hati itu keras. Ada unsur merasa sudah baik, akhirnya kita sulit menangis karena kita merasa udah selesai dosaku. Enggak, jamaah, enggak selesai. Abu Bakar disuruh baca doa itu, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan kepada aku pengampunan dari Engkau ya Allah. Rahmati aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Inilah yang membuat orang jadi tenang hidupnya. Ketika dia kenal sama dirinya, aku adalah pendosa. Ketika ada ketidaktenangan berarti karena dosa-dosaku. Jangan berpikir, oh dulu aku berbuat dosa, sekarang kita masih berbuat dosa. Selesai sholat kita astaghfirullah. Antum kalau tahu penghuni surga itu apa kerjanya setelah sholat malam? Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Setelah sholat malam di waktu sahur, nggak ada perasaan saya sudah sholat malam, saya sudah banyak beribadah. Lah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita terus berbuat dosa. Kenapa kita dianjurkan membaca sayyidul istighfar pagi dan petang? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagaimana hamba ini mengenal Tuhannya? Ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku hambamu. Aku mengakui semua nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada aku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Banyak dosa-dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kita baca di waktu pagi, sore baca lagi, besok baca lagi. Karena kita nggak berhenti berbuat dosa, jamaah. Maka berusahalah untuk terus memohon ampun kepada Allah, mengenali diri kita, husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Jadi kalau bicara apa karena dosa masa lalu, boleh karena dosa itu, dan boleh jadi karena dosa-dosa baru kita yang kita tidak sadar. Dan di antara dosa besar itu adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Gimana cara menyiasati suami atau menasehati suami yang mendengar azan masih asyik dengan HP-nya? Anti kalau punya suami kayak gitu, anti duduk di sebelahnya, pijet dia, terus bisiki dia, bang, udah azan bang. Lalu suaminya noleh katanya, aku nggak tuli. Enggak, insya Allah enggak kayak gitu suaminya. Kalau suaminya ngomong kayak gitu, maafkan aku bang, aku cuma ingin kau dapat fadilah yang banyak. Udah tinggal. Jadi jangan sampai kau ngasih nasihat suami itu, azan. Jangan gitu. Itu suami tetap sebagai imam gitu loh. Maksud dari dilipat gandakan 10 bahkan 700 kali lipat. Kebaikan seperti apa? Apakah kebaikan tersebut, apakah kebaikan itu diberikan Allah kepada hambanya di akhirat saja atau di dunia? Ya, kalau bicara seorang beramal soleh, Allah Azza wa Jalla mengatakan man amila salihan min dzakarin au untha. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, Allah akan kasih balasan di dunia dan di akhirat sebenarnya. Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
Kata Allah, kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala yang lebih baik kelak di akhirat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di dunia dikasih balasan. Tapi balasan di dunia itu ia akan ditinggalin. Di antara hayatan thayyibah yang disebutkan oleh para ulama adalah segala bentuk kebaikan. Salah satunya adalah qanaah. Orang ini dikasih menerima dengan kondisi yang ada. Jadi bukan kebaikan dikasih kekayaan, enggak. Para nabi gimana hidup mereka? Secara ekonomi susah, tapi mereka dikasih yang namanya qanaah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau tidur di atas ranjang yang dari tikar yang kemudian membekas di lambung Nabi alaihi salatu wassalam, Umar kemudian menangis mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, itu Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kemewahan, mereka bernyaman-nyaman, berlezat-lezat, engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia, Umar? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku sama dunia ini, Umar, seperti orang yang sedang naik kendaraan, kemudian dia istirahat di bawah pohon sebentar, kemudian dia pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Iya. Nabi berapa lama hidup di dunia? Hanya 63 tahun. Baik, berapa lama beliau hidup di kuburnya sekarang? Siapa yang mau jawab? Nah, 1.300-an. Dihitung. Nah, 1.400 berapa? Belum. Mana? 1444. Belum. 1.300. Belum. Hah? 1.383. Astagfirullahaladzim. Enggak. 1.047. Ya Allah. 47. Belum. 46. Enggak lah. 1.393. Berapa? Belum. 1.393. La haula wala quwwata illa billah. Gimana ngitungnya jemaah? Ana bingung ini ngitungnya ya. Berapa? 1383. Ya Allah. 1455. Ana minum lagi jemaah. Bismillah. Ini di belakang. 1435. 1435. Sekarang 1446. Nabi Muhammad alaihissalatu meninggal tahun 11 Hijriah. Udah. Berarti 1446 dikurangin 11. Tadi Nabi alaihissalam hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang beliau penuh dengan kenikmatan di alam barzakh sana. Sudah 1435 dan terus nanti sampai kiamat dibangkitkan. Maka tadi Nabi alaihissalam mengatakan, apa urusanku sama dunia? Jadi di antara balasan dunia itu adalah qanaah, nerima dengan kondisi yang ada. Karena antum nggak bisa menjadikan dunia ini seperti surga, nggak ada. Anda nggak kepingin sakit, dikasih sakit sama Allah Azza wa Jalla. Anda nggak kepingin cemas, dikasih kecemasan. Anda nggak kepingin gundah, ada kegundahan dalam kehidupan ini. Tapi tadi dikasih nerima, qanaah dan ridho dengan apa yang Allah tentukan. Jamaah, bagaimana cara bergaul dengan teman-teman di kantor yang bukan termasuk orang-orang soleh? Apa yang harus dilakukan mengingat kita dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran? Iya, para ulama membagi tentang bagaimana kita bergaul dengan manusia. Ada yang bergaul dengan mereka itu seperti obat.
Artinya ketika kita butuh, kita bergaul sama mereka, tidak menjadikan mereka sahabat ya. Jadi pertemanan sekedar butuh, selesai. Kayak di tempat kerja, ya udah, ini karena hubungannya hubungan pekerjaan, ya kita urus, selesaikan gitu tugas itu. Ada yang bergaul sama mereka seperti racun, maka kita harus hati-hati. Artinya menghindar. Ketika kita bisa menghindari hal itu. Kemudian ada yang berobat sama mereka itu seperti makanan yang kita sangat membutuhkannya. Maka tadi bersahabatlah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau teman di kantor, cukupkan diri sekedar kebutuhan saja, karena tapi tidak sampai bersahabat. Ya kalau bersahabat itu nanti nongkrong, jalan-jalan bareng, enggak lah. Teman kerja di tempat kerja aja. Tapi kalau engkau mau bersahabat, carilah sahabat yang seperti makanan yang kita butuhkan. Dan makanan pun macam-macam. Ada makanan yang mengandung gizi tinggi, ada makanan yang tidak mengandung gizi tinggi. Antum juga harus berhati-hati ketika memilih teman. Dan izin bertanya Ustadz, apakah boleh berdoa pada waktu sujud dan sebelum salam dengan doa-doa yang ada pada zikir pagi, petang, semisal Sayyidul Istighfar? Boleh. Boleh baca doa apa saja, jemaah. Yang nggak boleh itu baca Quran ketika sujud. Jadi doa-doa yang dibaca pada waktu pagi dan petang itu bukan berarti kita nggak boleh membacanya di luar waktu itu ketika doa. Seperti Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Boleh antum siang-siang merasa ya Allah minta sehat sama Allah aku, antum baca doa itu. Atau ketika sujud antum baca doa itu, nggak apa-apa. Doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, boleh dibaca ketika sujud, sebelum salam, boleh, nggak ada masalah. Terkait masalah hidayah, apa tanda-tanda orang itu mendapatkan hidayah? Kemudian bagaimana cara kiat-kiat menjaga hidayah tersebut? Itu pertama, Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Setiap hari minimal 17 kali kita itu berdoa minta hidayah. Satu-satunya surat yang wajib dihafal di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Subuh tadi kita baca 2 kali. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, jadi 4 kali kita baca. Kalau tambah kita sholat duha, jadi 6 kali kita baca. Kalau kita sholat duhur, 4 kali kita baca. Tambah asar, tambah 4. Tambah maghrib 3, isya tadi kita baca 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada 2. Yang pertama namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk. Allah memberikan petunjuk, nih jalannya. Semua orang dikasih sama Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Semua manusia dikasih hidayah, petunjuk itu. Makanya Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya. Tapi ternyata tidak semua orang menjalankan hidayah tadi, hidayah petunjuk tadi. Seperti seorang umpamanya dikasih tahu kalau naik motor harus pakai helm, itu petunjuk, dikasih arahan. Tapi apakah semua orang ngikutin petunjuk itu? Enggak. Yang kedua adalah hidayah itu taufik, hidayah di mana Allah menggerakkan hati kita, kemudian kita menjalankan hidayah tersebut. Maka setiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dua-dua hidayah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mendengarkan Al-Quran langsung dari mulut Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Umayyah bin Khalaf juga, mereka mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan langsung. Tapi mereka tidak menerima hidayah tadi. Maka Allah mengadab mereka. Jadi kalau bicara apa tanda-tanda orang dikasih hidayah, ya tanda yang pertama tadi, dia baca Quran, dia dengarkan ustadz ceramah, dia udah dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Tapi tinggal bagaimana dia mau mengamalkan atau tidak. Nah, kita sebagai manusia dikasih sama Allah pilihan, mau atau tidak. Maka ketika seorang mendapatkan hidayah, artinya dia dulu nggak ngerti. Anak terus terang, Ustaz, dulu itu nggak pernah sholat, Ustaz. Tahu-tahu ada orang datang ngajak anak sholat.
Ana wallahi dulu tuh nggak pernah datang pengajian Ustaz. Anak Islamnya ya Islam biasa lah. Maksudnya biasa ya, nggak pernah nambah ilmu agama. Tahu-tahu ada sahib ngomong, ada kajian tuh di masjid apa? Nurul Falah. Ini hidayah, diajak. Ada yang nerima, ada yang enggak. Ayolah berangkat gitu dia. Nah, anak kayaknya belum dapat hidayah gitu. Loh, ini loh hidayahnya. Ini diajak gitu loh. Dia nggak mau gitu loh. Dia menolak tuh hidayah seperti itu. Jadi tanda-tanda orang dapat hidayah ya datang kepada dia petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan disia-siakan ketika datang petunjuk. Dan kalau bicara bagaimana menjaga hidayah itu, tadi dengan kita menuntut ilmu, dengan kita terus berdoa ya. Kemudian kita jangan sampai salah berkawan. Tadi imam kita membacakan firman Allah tentang seorang yang menyesal ya. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Bagaimana ketika seorang menyesal pada hari kiamat, dia menggigit. Orang menyesal itu biasanya gigit jari aja. Tapi pada hari kiamat orang ini nggak gigit jari, dia gigit tangannya semuanya semua. Dia masukkan ke mulutnya. Dia mengatakan, andai kata aku dulu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata aku dulu nggak berkawan sama fulan. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Dia itu menyesatkan aku setelah hidayah datang gitu loh. Tapi gara-gara sahib akhirnya dia berpaling. Maka jangan salah berkawan. Antum ketika kawannya suka main futsal, kira-kira diajak apa? Main futsal. Kawannya suka mancing, diajak mancing. Kawannya suka kajian, antum diajak kajian. Ketika dia lihat, makanya tadi anak suruh antum kenalan. Boleh jadi ada kajian lagi loh, fulan kok nggak ada di WA. Antum kemana kata dia? Ana lagi mancing katanya. Di sini ada mancing yang lebih zen kata dia. Mancing hidayah gitu jemaah. Jadi menjaga hidayah tadi salah satunya dengan beberapa hal yang disebutkan, baca Quran. Kitab hidayah itu Quran. Jadi kalau kepingin antum dapat hidayah, menjaga hidayah, baca Quran dan baca sama artinya. Karena kalau antum ngerti bahasa Arab nggak usah. Ada tadi sahib kita yang ngerti bahasa Arab. Siapa? Masya Allah. Ada yang dari Kanada. Wen, Amin. Masya Allah, barakallahu fiik. Hayakumullah. Ya, kalau sudah ngerti bahasa Arab ya, orang Arab pun baca Quran pakai tafsir. Bayangin. Udah ngerti bahasa Arab dia. Ada tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir bahasa Arab. Ada tafsir Sa'di, itu tafsir bahasa Arab. Demi dia lebih mendalami hidayah tadi. Maka tolong, paling enggak yang antum baca kalau ingin menjaga hidayah, baca tafsir surat Al-Fatihah sama baca tafsir surat-surat yang antum hafal. Yang setiap sholat antum baca, baca lagi. Nanti udah pernah anda baca kapan? 13 tahun yang lalu. Baca 13 tahun yang lalu. Baca lagi, kalau bisa tiap bulan antum baca tuh tafsir. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum status barang-barang yang terlanjur dibeli dari uang yang haram? Bagaimana status barang tersebut? Barakallahu fikum ya. Yang pertama, uang haram itu ada dua, atau barang haram itu ada dua macam. Ada barang haram yang memang zatnya haram, seperti khomer ya, atau babi umpamanya, atau barang curian ya. Ya, itu nggak akan pernah jadi halal, nggak akan pernah jadi halal. Tapi ada yang orang dapat uangnya itu dengan cara haram, tapi transaksinya ya ridho dengan ridho. Seperti orang main judi, dapat tuh dia duitnya haram, iya. Tapi ketika duit itu diberikan kepada orang lain, buat orang lain itu jadi halal. Ketika uang itu digunakan untuk transaksi jual beli, orang yang penjual itu dapat uang itu jadi halal, karena perbedaan penerimaan uang itu jadi ada perbedaan hukumnya di sana. Jadi kalau ada orang ini beli dengan uang haram barang itu, ya tetap haram sebenarnya buat dianya.
maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu zatnya haram itu tadi, dia mencuri uang 10 juta, kemudian dia beli motornya ya tetap haram. Antum harus kembalikan duit 10 juta itu. Seperti itu. Barakallahu fikum.